Halo Sobat David Dorcas Official, gimana kabarnya pada hari ini? Kabarnya pasti baik ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas masih materi tentang biologi. Kelanjutan dari video yang sebelumnya. Video sebelumnya itu saya membahas mengenai reaksi kimia fotosintesis. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai reaksi terang, khusus reaksi terang proses fotosintesis. Reaksi terang pada proses fotosintesis juga memiliki sinonim ya. Sinonimnya itu adalah reaksi fotokimia atau Daur-Hills, karena penemunya itu adalah yang bernama Hills. Tempat terjadinya reaksi terang itu di dalam kloroplas ya, tepatnya di membran tilakoid atau di granum atau di grana, karena mereka sama-sama aja ya, seperti pada gambar ini. Namanya juga reaksi terang, berarti dia butuh yang namanya cahaya matahari ya. Cahaya matahari tersebut itu digunakan sebagai energi penggeraknya. Jadi energi matahari akan menggerakkan elektron dalam fotosintesis sehingga proses fotosintesis dapat berlangsung. Nah, di sini kita akan menemukan istilah namanya fotosistem. Apa itu fotosistem? Fotosistem itu adalah pusat reaksi fotosintesis. Di dalam fotosistem itu terdapat pigmen-pigmen klorofil yang akan menangkap energi cahaya matahari. Nah, tumbuhan itu memiliki dua fotosistem ya. Ada fotosistem 1, ada fotosistem 2. Fotosistem 1 dan 2 itu dibedakan berdasarkan kemampuan mereka untuk menangkap cahaya dari panjang gelombang yang berbeda. Kalau fotosistem 1 itu paling baik menangkap cahaya dengan lambda atau panjang gelombang 700 nanometer. Sementara yang fotosistem kedua itu paling baik menangkap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Dalam reaksi terang ada dua jenis aliran elektron. Yang pertama itu aliran non-siklik dan yang kedua aliran siklik. Nah, kita lihat masing-masing perbedaan mereka ya. Yang pertama itu aliran non-siklik. Nah, ini ada gambarnya ya. Jadi proses aliran elektronnya di non-siklik itu kira-kira seperti ini ya. Yang pertama kali cahaya matahari akan ditangkap oleh klorofil dalam fotosistem 2. Sehingga elektron di pusat fotosistem itu akan naik ke tingkat energi yang lebih tinggi dan ditangkap oleh akseptor primer, penerima elektron primer ya. Elektron tersebut akan mengalir turun untuk menuju tingkat energi awalnya, namun melewati beberapa molekul sebagai akseptornya. Elektron yang telah naik tadi menyebabkan pusat fotosistem 2 kekurangan elektron. Untuk mengisi kekosongan tersebut, suatu enzim akan memecah H2O atau air menjadi dua molekul H positif dan satu molekul O negatif. Ini namanya disebut proses fotolisis air, dan mendonorkan elektronnya pada pusat fotosistem yang kedua tadi. Dua molekul O negatif tadi akan bersatu dan akhirnya berubah menjadi oksigen yang akan dilepas oleh tumbuhan. Nah, makanya hasil dari fotolisis air itu adalah berupa oksigen. Elektron dari fotosistem 2 yang naik dan ditangkap akseptor elektron tadi akan dialirkan menuju sederetan protein, yaitu ada di sini simbol-simbolnya ya. Ada PQ itu adalah plastoquinon, ada kompleks sitokrom, ada PC itu adalah plastosianin. Jadi melewati sederetan protein-protein ini yang akan mengantar elektron tersebut kembali ke tingkat energi semula. Ketika ditangkap oleh protein-protein tersebut tadi ya, elektron akan melepaskan sebagian energinya sehingga dapat digunakan untuk membentuk ATP. Nah, di samping itu, elektron pada fotosistem 1 juga telah tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi karena menangkap energi cahaya matahari. Elektron dari fotosistem 2 akan turun dari kompleks protein dan mengisi kekosongan yang terjadi di fotosistem 1. Sedangkan elektron dari fotosistem 1 yang naik akan ditangkap oleh akseptor primer
lalu diteruskan menuju yang namanya ferredoksin. Di sini simbolnya Fd ya, ferredoksin, yang menjadi perantara sebelum elektron tersebut menuju enzim NAD+ reduktase. Nah, apa enzim ini? Enzim NAD+ reduktase ini akan menggunakan elektron untuk reaksi reduksi sehingga dia bisa membentuk NADPH. Kesimpulan dari aliran non-siklik pada reaksi terang ini adalah yang pertama dia menggunakan dua fotosistem ya, fotosistem 1 yang 700 nanometer dan fotosistem kedua yang 680 nanometer. Dan hasilnya adalah berupa ATP dan NADPH. Jadi dia menghasilkan 2 poin. Beda dengan siklik, nanti siklik hanya menghasilkan ATP saja. Nah, sekarang kita perhatikan aliran elektron yang siklik. Nah, ini ada gambarnya ya. Nah, proses aliran elektron siklik itu kira-kira seperti ini ya. Energi cahaya akan menggerakkan elektron pada fotosistem 1 sehingga naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Elektron yang naik tersebut akan ditangkap oleh akseptor primer, kemudian disalurkan menuju Fd. Fd itu adalah ferredoksin ya. Menuju Fd, kemudian kompleks sitokrom dan PC. PC itu plastosianin. Sebelum kembali ke tempatnya semula di fotosistem 1. Nah, saat bergerak dari Fd kemudian ke kompleks sitokrom dan ke PC atau plastosianin, elektron akan melepas energi yang akan digunakan untuk membuat ATP. Nah, berikut kesimpulan dari reaksi terang proses fotosintesis. Yang pertama, reaksi terang menggunakan cahaya matahari sebagai energi penggerak elektron ya. Kemudian yang kedua, H2O. H2O yang digunakan sebagai pendonor elektron akan dipecah dan menghasilkan oksigen. Oleh karena itu, reaksi terang disebut sebagai fotolisis air. Aliran elektron non-siklik menghasilkan ATP dan NADPH. Kemudian aliran elektron siklik hanya menghasilkan ATP. Jadi total hasil dari reaksi terang itu adalah ATP, NADPH, dan oksigen. Tapi tidak semua hasil dari reaksi terang itu digunakan untuk reaksi gelap. Yang digunakan hanya ATP dan NADPH. Sementara oksigen itu dilepas, diperlukan oleh manusia dan hewan sebagai organisme heterotrof.